Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, tentunya amin. Teman-teman, pernahkah kita berpikir mengapa sawit milik perusahaan atau perkebunan itu hasil produksinya lumayan cukup tinggi dibandingkan dengan perkebunan milik rakyat? Kalau teman-teman tinggal di sebelah atau berdekatan dengan perusahaan, atau kalian pernah masuk ke perkebunan sawit milik perusahaan, tentu bisa kita lihat bahwa produktivitasnya lumayan baik sekali, buahnya besar-besar, batangnya besar-besar, lalu hasil panennya juga baik-baik semua. Dan ketika kita mendengarkan cerita baik tetangga kita atau saudara kita, rekan kita yang memang bekerja di perusahaan, mereka pasti menceritakan bahwa sawit di perkebunan itu lumayan cukup baik. Beda jauh dengan yang milik masyarakat. Nah, teman-teman, apakah kita tidak ingin memiliki kebun seperti punya perusahaan seperti itu yang memang hasil produktivitasnya cukup tinggi? Tentu kita ingin, teman-teman. Apakah bisa? Tentu bisa. Nah, ketika kita tanya kepada orang-orang yang bekerja di sana, kok bisa sawit milik perusahaan itu produktivitasnya tinggi? Pasti mereka mengatakan bahwa perawatannya seperti itu. Nah, kalau kita sama-sama antara kita yang memang tidak mengenal lebih lanjut perusahaan tersebut atau memang kita tidak bekerja di sana, asumsi kita apa, teman-teman? Ketika kita melihat tanaman sawit mereka itu tumbuh subur dengan produktivitas yang tinggi, pasti kita hanya berkata seperti ini, wajarlah perusahaan, pupuknya saja jor-joran, pupuknya lengkap, ini itu semuanya bisa. Nah, mengapa kita tidak melakukan hal yang sama? Mungkin kita beranggapan seperti ini, pupuknya juga besar, biayanya besar, ini besar. Mengapa perusahaan tidak rugi kalau memang melakukan pemupukan sebesar itu? Apakah perusahaan masih bisa memiliki keuntungan di sana? Nah, tentunya teman-teman, itu yang harus kita ulik di sini. Kita sebagai petani sawit tentu ingin memiliki hasil produktivitas yang tinggi. Sesuai penelitian atau data, teman-teman, bahwa hasil produksi dari perusahaan itu mencapai 25 hingga 30 ton per tahun. Sedangkan milik swadaya masyarakat itu hanya kisaran 12 ton per tahun. Berarti bisa kita asumsikan bahwa satu bulannya kita itu paling pol mendapat 1 ton, teman-teman. Itu rata-rata ya, teman-teman. Bukan setiap kebun kita ini mendapatkan 1 ton per bulan. Itu rata-rata dari seluruh variabel yang ada atau seluruh sampel yang ada dirata-ratakan bisa mendapatkan seperti itu. Nah, lumayan cukup jauh, teman-teman, perbandingannya dari 12 ton hingga 30 ton. Sedangkan kita melihat di brosur-brosur balai benih unggul itu hasil potensi TBS-nya hingga 30 ton. Nah, mungkin teman-teman penelitian itu dilakukan ketika memang masyarakat itu belum melek tentang perawatan kelapa sawit yang baik dan benar. Nah, apa sih yang membedakan antara perusahaan dan perkebunan milik rakyat sehingga memiliki gap produktivitas yang lumayan cukup jauh, teman-teman, antara 12 hingga 30 ton per tahunnya? Nah, yang pertama itu adalah masalah teknologi dan pengolahan lahan. Kalau perusahaan itu sudah sangat pasti menggunakan benih unggul dengan varietas-varietas yang memang sudah kita kenal sebenarnya, teman-teman. Varietas-varietas itu memang sudah dipasarkan secara komersil. Nah, nanti kalau saya bicara di sini seperti ini, pasti ada yang mengatakan, ini pasti promosi, ini pasti milik perusahaan, lebih baik kita, nyatanya saya menggunakan benih abal-abal juga baik, benih cabutan juga produktivitasnya baik. Memang ada yang baik, namun tidak semuanya seperti itu. Dan tentunya penelitian itu memiliki yang namanya probabilitas. Nah, probabilitas ini yang kita ambil hingga nantinya menjadi sebuah prioritas, teman-teman. Jadi kalau probabilitasnya itu bisa mencapai tingkatan yang tinggi hingga 60%, 70%, bahwa memang penggunaan benih unggul itu bisa berhasil ketimbang dengan benih cabutan atau benih abal-abal atau benih mariles,
tentu kita mengambil yang probabilitas persentasenya itu lumayan lebih tinggi teman-teman. Jadi kita prioritaskan hal yang seperti itu. Yang kedua itu masalah pemupukan. Nah, pemupukan di perusahaan itu memang secara terstruktur teman-teman, terstruktur, kemudian rotasi benar, tepat dosis, tepat waktu, dan lain sebagainya. Itu memang benar-benar di manajemen secara baik. Dan tentunya perusahaan-perusahaan menggunakan pupuk-pupuk yang memang berkualitas tinggi. Tidak seperti kita, ada yang mengatakan kita cukup pupuk pakai ini saja, pupuk pakai ini saja, pupuk pakai ini saja, nyatanya baik, dan nyatanya baik. Misal, saya pupuk pakai garam saja, ternyata sudah sangat baik. Nanti kalau saya bilang tidak baik, ini pasti agen pupuk lah, inilah, itulah. Jadi ya sangat-sangat sulit sekali bagaimana kita menerapkan di lapangan. Dan tentunya teman-teman, apalagi yang dekat dengan perusahaan yang baik, bisalah kita contoh, atau orang-orang di sekitaran kita yang memang sudah kebunnya itu sudah lumayan berproduktivitas tinggi, ya dicontoh lah bagaimana tata laksana yang mereka lakukan itu teman-teman. Nah, itu yang pertama, masalah teknologi dan pengolahan lahan, bagaimana cara mereka itu melakukan pemupukan, pembersihan lahan, dan lain sebagainya. Kemudian masalah SDM teman-teman. Nah, ini yang paling penting, masalah SDM, sumber daya mereka, sumber daya manusia mereka itu memang sudah berpengalaman. Jadi bagaimana tata laksana, perawatan yang baik, pemupukan yang baik, rotasi, dosis, dan lain sebagainya itu memang sudah diatur atau memang di manajemen secara baik. Sedangkan masyarakat itu masih banyak menggunakan sugesti. Nanti kalau seperti yang sudah saya katakan tadi, nanti kalau sudah kita diberikan anjuran bahwa yang baiknya seperti ini, banyak sekali teman-teman sekarang ini tutorial atau konten kreator yang memang berasal, orangnya itu memang memiliki kapabilitas di sana, namun terkadang kita itu masih menganggap bahwa itu adalah hal yang tabu. Jadi buat apa sih kita begini, yang penting kita menghasilkan. Nah, mindset yang seperti itu yang terkadang bisa merusak dari diri kita sendiri. Jadi teman-teman, benang merah apa yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa kita itu harus belajar bagaimana kebun kita itu bisa mencapai produktivitas yang lebih baik. Dan sekarang informasi itu mudah diakses, dan kita pilah mana yang lebih baik. Tentunya sudah banyak sekali testimoni yang berhasil, yang memang memiliki probabilitas yang memang lebih tinggi dibandingkan hal sebaliknya. Misalkan kalau penggunaan pupuk ini, pupuk itu, kemudian bagaimana tata laksana, tata kelola perkebunan yang baik dan benar, pemupukan yang baik dan benar, itu sudah banyak sekali diakses atau mudah sekali diakses teman-teman. Sebagai petani harus melek informasi, ikuti perkembangan zaman, ikuti modernisasi, dan tetap semangat tentunya. Itu teman-teman. Mungkin hanya ini, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.